prinsip-prinsip keilmuan di setiap aktivitas khususnya kerja dengan tujuan untuk menjaga agar manusia peralatan lingkungan maupun interaksi antara ketiganya dalam kondisi yang aman dan sehat serta mampu menciptakan suatu interaksi yang mencegah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan. Tujuan utama K3 itu sendiri, yang pertama adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan akibat kerja. Kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja, perawatan dan produktivitas tenaga kerja, kemudian tentunya pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan semangat serta kenikmatan kerja. Perlindungan bagi masyarakat sekitar di suatu perusahaan agar terhindar dari bahaya-bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Dan pastinya perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk perusahaan tersebut. Ini adalah tujuan dari K3 ini sendiri. Jadi kita akan bahas seperti apa kesehatan kerja dan apa saja hazard yang atau risiko kerja yang mungkin bakal akan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dan ini sangat penting sekali, nanti ada satu slide yang mungkin menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat secara umum dengan kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu perusahaan itu memang ada suatu timbal balik. Izin perusahaan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari usaha kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan, dan masyarakat umum yang menjadi konsumen dari hasil-hasil produksi perusahaan. Jadi tidak hanya kerjanya saja di perusahaan, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Kesehatan kerja itu sendiri merupakan ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja, serta terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Ini adalah kesehatan kerja. Pembatasan ini mungkin teman-teman secara logika mungkin bisa ya dipahami. Kita harus benar-benar memahami bahwa ternyata untuk suatu perusahaan itu membutuhkan suatu perlindungan untuk tenaga kerjanya dan juga masyarakat sekitar. Bisa produktif dalam bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal. Untuk penerapannya, kesehatan kerja mencakup upaya kesehatan atau kedokteran yang secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagai satu dari dua pilar K3, kesehatan dan keselamatan kerja, maka kesehatan kerja merupakan satu dari dua tumpuan utama kemajuan dan keberhasilan K3. Oleh karena komunitas yang menjadi sasaran kesehatan kerja dalam masyarakat kerja, maka kesehatan kerja mempunyai peran yang cukup berarti dalam upaya kesehatan masyarakat. Konsep Hiperkes sendiri, Hiperkes itu kepanjangan dari hygiene perusahaan, ergonomi dan kesehatan, yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Caranya gimana? Pertama adalah kesehatan, kedokteran, secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tahu ya kuratif ya, ketika kita sudah melewati dari tahapan memfungsikan ya
melakukan berbagai hal pencegahan dan ketika apa ya tetap harus ada pengobatan sehingga lebih maksimal untuk bisa upaya penyembuhan. Dan upaya penyembuhan mungkin ada juga tahap untuk rehabilitasi. Kemudian perlindungan tenaga kerja atas pengaruh buruk pekerjaan dan garis miring atau lingkungan kerja terhadap kesehatan dan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Tentunya tidak hanya ini ya secara khusus kesehatan saja, tapi keselamatan juga. Dan ini harus ada satu aturan untuk bisa melindungi tenaga. Penyesuaian atau pencocokan antara tenaga kerja tetap penyesuaian pekerjaan kepada yang ada peralatan saran dan bahkan sumber manusia yang sebenarnya harus disesuaikan. Semua peralatan harus disesuaikan dan kebutuhan oleh hakikat dari kesehatan kerja itu sendiri adalah sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin. Dan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Artinya kalau misalkan tenaga kerja kurang sehat, otomatis produksinya juga terhambat. Sehingga hasilnya juga, hasil dari produk itu sendiri juga. Nah, tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang melakukan pencegahan terhadap PHK atau penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Sudah pasti nomor 1. Kemudian memelihara dan mengupayakan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Nah, perusahaan perlu memikirkan itu. Jadi tidak hanya memikirkan tentang bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia bisa saja. Upah pun itu harus bisa realistis, yang artinya kebutuhannya. Sekarang ini sebenarnya kenapa pemerintah membuat aturan untuk pemerintah daerah seberapa banyak upah minimum itu kita bisa belanjakan tersebut untuk makan ini intinya seperti itu. Peningkatan kesehatan dan gizi. Ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai nama besar, mereka sudah baik, mereka menyediakan ada penyediaan untuk siang pegawai, dan itu sudah ada beberapa perusahaan seperti perusahaan Jepang dan perusahaan yang tinggal yang berkegiatan di negara kita, tidak hanya perusahaan Jepang, perusahaan kita juga kalau misalkan mereka sudah mempunyai informasi baik, saya rasa mereka pasti akan menyediakan suatu sistem yang membuat mereka pasti terukur meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan efisiensi kerja, gunakan sejauh mungkin ciptakan kondisi yang kondusif bagi kegairahan, kenyamanan, dan kepuasan bekerja. Ini sangat penting sekali. Terlihat sepele tapi memang penting karena pekerjaan itu akan bisa lebih efektif dalam memproduksi suatu produk dengan rasa yang seperti ini harus bisa diproduksikan. Mewujudkan hubungan kerja yang lebih berhasil, menggunakan program perlindungan masyarakat sekitar agar terhindar dari bahaya bencana. Mewujudkan hubungan kerja yang lebih berhasil lebih ke arah psikologi.
banyak sekali dampak-dampak yang terjadi. Ini ketika hubungan kerja yang lebih serasi, ini akan sangat membantu sekali. Melaksanakan program perlindungan masyarakat ini juga bijak, jadi ini juga perlu adanya suatu aturan atau hal dasar. Upaya kemasyarakatan dalam kesehatan memungkinkan individu dalam masyarakat mencapai suatu standar dalam kehidupan untuk memelihara dan senantiasa meningkatkan derajat kesehatannya. Hiperkes menekankan betapa penting dan perlunya upaya kuratif bagi tenaga kerja, keluarga, upaya kesehatan promotif dan preventif dengan penyihatan tempat, cara, dan lingkungan kerja. Hal ini diupayakan agar tenaga kerja bisa hidup sehat, kemudian dia bisa bekerja produktif, kemudian dia juga bisa bebas dari gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja, sehingga penyediaan perumahan yang sehat bagi tenaga kerja juga bisa terwujud. Ya, ini adalah upaya-upaya yang harus ditekankan dalam suatu kegiatan Hiperkes. Terdapat kecenderungan bahwa upaya Hiperkes jangkauannya diperluas pada keluarga dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Sedangkan program kesehatan masyarakat yang memperluas pelayanannya sehingga mencakup masyarakat yang bekerja dan keluarganya yang terutama terjadi pada aktivitas pelayanan kesehatan untuk perusahaan menengah maupun mikro atau sektor informal. Di mana sektor informal atau mikro ya? Pelaku usaha itu kan perusahaan yang dari industri, mungkin tiba-tiba ingin memproduksi suatu makanan dan sebagainya, itu termasuk bagian dari mikro atau sektor informal. Dan itu banyak sekali di negara kita ya, di wilayah kita juga banyak sekali. Kemudian hal ini juga kita perlu tahu bahwa ada satu program global di mana kesehatan masyarakat bertujuan mewujudkan kesehatan untuk semua dan setiap orang atau health for all. Dan Hiperkes dipandang sebagai bagian program ketiga secara global atau OHS. Ini adalah Occupational Health and Safety Global Program. Ini adalah bentuk skema dari bagaimana suatu perluasan kesehatan di suatu perusahaan untuk tenaga kerja. Ternyata tidak hanya tenaga kerja saja, tapi kita bisa lihat di sini dari kompetensi. Kegiatan Hiperkes itu secara global dia juga harus bisa memperhatikan tentang kesehatan penduduk di luar tenaga kerja. Masyarakat secara umum juga harus tetap dipikirkan sehingga kesehatan masyarakat tetap diupayakan secara atau dicapai secara optimal, dan itu harus dimaksimalkan dengan upaya-upaya suatu perusahaan. Jika kita melihat perbandingan antara K3 dengan Kesmas sendiri, kita bisa melihat di sini ada 6 item penting yang mungkin itu bisa ditandai. Yang pertama, untuk K3 sendiri, kesehatan masyarakat kerja itu sebagai sasaran utama, sementara untuk Kesmas, kesehatan masyarakat umum sebagai sasaran utama. Nah, yang kedua, biasanya mengurusi golongan karyawan yang mudah didekati. Sementara kalau untuk Kesmas mengurusi masyarakat secara luas yang kurang mudah dicapai. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dilaksanakan secara periodik. Sementara untuk Kesmas sendiri, ini terlihat memang cukup sulit untuk melaksanakan pemeriksaan periodik karena memang
banyaknya dan sangat heterogen sekali masyarakat ini, sehingga kadang tenaga kesehatan pun atau instansi kesehatan, instansi pelayanan kesehatan harus memikirkan caranya untuk mendekati mereka atau menjemput bola, sehingga dengan demikian kesehatan masyarakat itu bisa secara optimal dicapai. Yang keempat yang dihadapi adalah lingkungan kerja. Sementara untuk Kesmas, lingkungan umum merupakan masalah pokok. Banyak sekali sangat variasinya luar biasa, variatif permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga banyak sekali lingkungan yang menjadi determinan fisik, kimia, biologi, psikologi, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 5 adalah untuk K3 sendiri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Sementara untuk Kesmas adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya kesehatan saja, tapi kesejahteraan juga harus tercapai. Yang keenam, dibiayai oleh perusahaan atau tenaga kerja. Sementara untuk Kesmas dibiayai oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, sedikit agak susah ya untuk bisa mendapatkan kesehatan secara maksimal. Sehingga minimal ada satu motivasi untuk masyarakat itu untuk menjaga, merawat dirinya sendiri, atau bagaimana mereka bisa melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kesakitan. Usaha-usaha Hiperkes yang pertama adalah pencegahan dan pemberantasan PHK dan kecelakaan kerja. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja, pemeliharaan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, pemberantasan fatigue atau kelelahan dan peningkatan kegairahan kerja. Kelima, pemeliharaan dan peningkatan hygiene sanitasi perusahaan. Yang keenam, perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan perlindungan masyarakat luas atau konsumen dari bahaya-bahaya yang timbul oleh hasil-hasil produksi. Secara praktis, kesehatan kerja berkaitan dengan hubungan antara kerja dan kesehatan. Dan ini saling berkaitan. Dan berbagai tenaga profesional itu yang terlibat dalam penerapan kesehatan kerja adalah dokter, perawat, occupational hygiene, epidemiologis, ergonomis, dan safety engineer. Dan ini istilah-istilah yang tenaga profesional yang bertanggung jawab atas prokes. Menurut penelitian terdahulu, variabel yang berpengaruh terhadap kesehatan kerja atau K3 maupun tentang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau PHK antara lain usia, pengalaman kerja, persepsi, bahkan persepsi bisa menjadi variabel yang berpengaruh terhadap kesehatan kerja ataupun kecelakaan kerja. Lingkungan kerja, jam kerja, shift kerja, beban kerjanya seperti apa, sifat pekerjaannya seperti apa, komunikasi, dan manajemen. Ini adalah variabel-variabel yang biasa menjadi fenomena di suatu perusahaan atau instansi yang juga banyak sekali diteliti oleh peneliti terdahulu. Bisa jadi di perusahaan yang Anda temui juga memiliki variabel yang sama ketika Anda
menyebabkan suatu kejadian PHK. Sehingga ini akan terus menjadi PR untuk baik itu secara khusus perusahaan itu sendiri jika memang terjadi suatu hubungan dan juga entah definisi PHK itu sendiri atau penyakit akibat kerja ada pada atau diatur pada Permenaker nomor Peraturan 1 tahun 1981, di mana di situ dijelaskan bahwa PHK itu merupakan setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau pekerjaan. Sementara pada keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993, penyakit yang timbul menyebutkan bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan pekerjaan. Berdasarkan ILO dan WHO tahun 89, work-related disease adalah penyakit yang berhubungan dengan faktor pekerjaan, lingkungan kerja, proses kerja, cara kerja, maupun risiko lain yang terkait. Untuk kecelakaan sendiri, definisinya atau batasannya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya, yang berakibat cedera pada manusia, bahkan kerusakan barang dan gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan. Di sini kita mengenal istilah hazard. Apa hazard itu? Itu merupakan kondisi yang berpotensi dapat menjadi sumber penyebab cedera, luka atau kematian, penyebab terjadinya kerusakan, penyebab terjadinya gangguan atau kerugian. Dan hazard ini dapat berupa bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, ataupun situasi kerja. Jadi sudah bisa mengenal ya bagaimana batasan suatu kecelakaan, accident, dan hazard. Tujuan pengendalian hazard mengurangi besarnya bahaya atau konsentrasi dan dosis sampai pada batas yang diperbolehkan. Pemenuhan peraturan untuk tujuannya adalah untuk perlindungan pekerja dari paparan bahaya yang merugikan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Minimalisasi risiko. Risiko apa? Risiko kecelakaan. Kemudian cost efficiency. Bila upaya-upaya K3 tidak dilaksanakan, maka akan terjadi peningkatan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tidak dapat dihilangkan sebenarnya, tapi bisa diminimalisasi. Dan ini adalah gambar hierarki pengendalian. Jika kita melihat, sebenarnya kalau kita menghilangkan itu adalah upaya terakhir. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menyediakan diri. Karena itu tadi, risiko itu tidak bisa kita hilangkan. Agak susah. Agak susah karena memang itu akan terpapar terus. Dan yang kita bisa lakukan adalah bagaimana meminimalisasi. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan APD atau alat pelindung diri, kemudian bagaimana secara administrasi dilaksanakan, persyaratan, kemudian apa kelengkapan atau sarana yang bisa digunakan, dan mereka bisa itu bisa buat suatu skenario
Ini yang harus kerjaannya step 1, 2, 3 dengan menggunakan alat A. Nah, dengan rekayasa berarti alat A ini dirancang kembali gimana caranya supaya dia dapat meminimalis dampak PAK-nya. Sehingga rekayasa ini memang dibutuhkan suatu tingkat kemampuan SDM dan para ahlinya dan juga kreativitas suatu perusahaan untuk bisa dan penggantian ini pun juga agak susah karena banyak sekali yang ketika ada satu penggantian ini akan melakukan suatu manajemen, sehingga perlu adanya suatu kesiapan yang komprehensif. Makanya kenapa penggantian ini berada di dua kali. Terakhir ya, langkah berikutnya ya berarti kita juga bisa jadi kita tidak bisa memproduksi. Mungkin kita memang sudah siap juga ada risiko tentang produksinya ketika kita menghilangkan tahapan kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerja. Kesehatan adalah faktor sangat penting bagi produktivitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja selaku sumber daya manusia. Beberapa kondisi kesehatan yang menyebabkan rendahnya produktivitas kerja diantaranya adalah penyakit umum. Di sini paling banyak penyakit oleh investasi parasit. Jadi ada beberapa perusahaan atau mungkin instansi tenaga kerja yang memang di situ banyak sekali keterpaparan dengan kondisi lingkungan yang banyak sekali faktor-faktor termasuk juga terjadinya infeksi. Penyakit akibat kerja contohnya dermatosis, pneumokoniosis. Ini adalah sistem pernafasan yang disebabkan oleh penumpukan partikel debu di dalam paru-paru. Jadi ini biasa pekerjaan-pekerjaan yang memang keterpaparan debunya luar biasa. Seperti konsumsi ya mungkin yang kayak orang yang berjalan yang banyak sekali keterpaparan debu dan banyak lagi pekerjaan yang lain mungkin kita bisa lihat kehidupan sehari-hari kita yang keterpaparan debunya itu sangat tinggi. Keracunan bahan kimia dan contohnya ya kayak keadaan gizi pekerja karena kemampuan ekonomi, kemiskinan dan upah rendah serta pengetahuan tentang masalah gizi. Ini jadi suatu ya tentu harus harusnya mereka juga ini mereka bisa memberikan upah dengan layak. Kalau misalnya upahnya tidak terlalu tinggi misalnya ya tetap harus sesuai dengan mereka mungkin bisa mengupayakan bagaimana makannya mereka dan menyediakan makan mereka. Mungkin tidak ada yang makan atau mungkin ada properti tersebut mereka tetap bisa menjaga lingkungan kerja fisik lingkungan fisik itu lingkungan sekitar kita ya, lingkungan yang ada di termasuk lingkungan kerja, lingkungan masyarakat tempat kita berada, kita melakukan pekerjaan itu, kemudian juga ini sangat
erat kaitannya dengan kelelahan kerja dan tenaga kerja. Penyerasian antara faktor manusia dan mesin serta dan alat diperlukan dan membutuhkan pekerja ini sekarang dan ketika segi mental, psikologis, dan emosional tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja yang kurang memadai, sistem upah, jaminan sosial yang rendah, dan yang rendah, bagaimana perusahaan itu bisa melengkapi semua. Pengusaha dan pekerja belum memahami ideologi kesehatan dengan dan isu terkini kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah tingginya anemia pada pekerja wanita dan permasalahan gizi kerja. Ini isu terkini berarti masalah yang saat ini masih terjadi di beberapa instansi pekerjaan. Kasus muskuloskeletal meningkat pada sebagian besar pekerja. Ini biasanya terjadi karena tingkat ergonomisnya sehingga mesin alat yang digunakan untuk produksi itu tidak sesuai dengan tubuh dari prevalensi merokok pada pekerja karena stres, sehingga mereka lebih banyak melakukan hal tersebut. Kecelakaan kerja masih terjadi di beberapa tempat kerja. Kesadaran pekerja akan safety behavior masih rendah. Karena kalau misalnya behavior ini memang ada sifat ada ketika sifat baik positif dan dukungan dari tempat pekerjaan itu sendiri itu kurang. Dukungan seperti apa ya? Itu kadang adanya satu peraturan yang mengatur sehingga kalau misalnya aturan-aturan itu dikerjakan setiap hari itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan yang baik itu akan sangat mempengaruhi produktivitas pada perusahaan atau instansi tersebut. Ya. Ini adalah contoh pekerjaan pembuatan cincau hitam. Kita bisa melihat di sini ada beberapa, mungkin teman-teman bisa juga melihat lain di sekeliling kita amati satu persatu. Kira-kira apa risiko kecelakaan kerjanya? Dan ini beberapa keadaan di lapangan yang banyak kita temui, yang kadang tanpa sadar mereka sudah memperlihatkan hazard, bahkan sudah terjadi eksiden. Hal ini banyak sekali faktor, kita bisa melihat faktor pengendaliannya seperti apa yang belum dijalankan. Apakah APD sudah terpenuhi dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalkan lihat di sini hazard apa? Dan coba cari satu contoh kira-kira pekerjaan apa dan kira-kira apa hazard yang terjadi. Oke, terima kasih. Maaf jika ada kurang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.